Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau wastarihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Udinus, Ibu Wisnutanti Nursa Songko, Bapak Rektor Udinus, Profesor Edi Nursa Songko, para guru besar yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi yang tadi saya sempat berbincang dengan Profesor Sadir Ustadz, juga para calon profesor tadi juga telah berdoa dengan luar biasa, para sivitas akademika, dosen maupun karyawan, serta para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah bahwa pada malam ini kita bersilaturahmi kembali, begitu ya, setelah sekian lama tidak bertemu. Pak Profesor Edi sering mengunjungi ITS, karena itu saya tidak mampu menolaknya ketika beliau meminta saya untuk memberi tausiah begitu, walaupun di sisi lain saya merasa masih jauh daripada kapasitas itu gitu ya. Mengapa demikian? Salah satu hal yang berat buat saya apabila saya melakukan tausiah itu adalah bahwa apa yang saya sampaikan itu sudah seharusnya menjadi bagian yang saya lakukan gitu ya. Karena Allah sangat membenci orang yang mengatakan sesuatu padahal dia sendiri tidak melakukan hal tersebut begitu. Jadi ini tantangan berat. Jadi setiap kata yang ingin saya sampaikan dan itu berasal dari Rasul dan Allah, tentunya harus bersumber dari sesuatu yang juga saya lakukan gitu. Ini menurut saya suatu hal yang berat bagi siapapun menjadi pendakwah sebetulnya begitu ya. Karena itu, waduh, agak berat-berat, tapi dengan rasa apa? Ya istilahnya kangen juga ya ketemu dengan Sivitas Akademi Udinus. Saya terima saja gitu. Insya Allah ini bukan ingin menasehati, tetapi kita ingin bersama-sama ya dalam malam seperti ini. Saya kira ini malam yang saat yang sangat baik untuk berkontemplasi diri. Pertama itu. Yang kedua, saya ingin mengucapkan penghargaan yang luar biasa atas inisiatif yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Udinus. Ini merupakan satu-satunya saya kira ya. Saya belum pernah mendengar ada universitas yang secara rutin melakukan khataman Quran kecuali Udinus ini. Karena itu saya sangat terkejut sekali ketika mendengar berita tentang ini, dan ini sudah putaran ke-73, berarti sudah 73 kali khatam. Wah, insya Allah ini menjadi tabungan akhirat yang luar biasa begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu saya waktu kecil itu selalu berpikir ya, sebetulnya kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mukjizatnya apa ya, gitu ya. Kalau yang lain kan Nabi Ibrahim dibakar tidak bisa terbakar, itu malah kedinginan gitu dan seterusnya ya. Tapi kalau Rasulullah apa? Ternyata mukjizat Al-Quran, mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran. Saya mikir kok Al-Quran ya gitu ya. Tapi setelah banyak belajar dengan perjalanan waktu, luar biasa sekali sebetulnya Al-Quran itu. Kalau kita melihat dari kontennya, itu luar biasa ya. Banyaklah kalau kita misalnya belajar dari berbagai macam sumber tentang konten yang terkandung di dalam Al-Quran, banyak hal-hal yang baru ketahuan setelah bertahun-tahun bahkan abad berikutnya ya. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu berkaitan, oh maksudnya ini tuh gitu ya. Baik itu berkaitan dengan ilmu kedokteran, berkaitan dengan ilmu alam, berkaitan dengan ilmu fisika, matematik sekalipun gitu ya. Jadi baru ketahuan kemudian gitu ya. Bahkan saya pernah di Inggris itu mendengar di televisi gitu ya, mengikuti acara ketua partai Islam Britania Raya waktu itu. Dia seorang mu'alaf gitu. Dia mengatakan kenapa dia masuk Islam, dia cerita. Itu tuh hanya karena satu ayat ya di Quran. Di dalam Quran itu dikatakan bahwa bulan itu pernah terbelah gitu. Artinya bulan itu terbelah gitu ya, pernah terbelah. Dan itu menjadi hal yang luar biasa karena dulu
awalnya dia itu tidak percaya, oh apa sih ngomong ini sembarangan gitu ya di Quran. Ketika secara tidak sengaja dia membuka penerjemahan Quran. Tapi kemudian setelah perjalanan waktu, tiba-tiba dia menonton TV, di mana waktu itu ada wawancara dengan astronot yang kembali ke bumi, astronot 11 waktu itu, Apollo 11 maksudnya. Kemudian waktu itu ada pertanyaan dari BBC yang mewawancari mereka, ngapain itu orang Amerika membuang begitu banyak uang untuk misi keluar angkasa? Apa sih manfaatnya? Kan uang sebanyak itu bisa didirikan untuk pendidikan dan segalanya gitu. Terus kata astronotnya bilang, oh banyak sekali. Dari hasil penelitian kita sudah tahu bahwa ternyata bulan itu pernah terbelah gitu. Langsung orang itu terkejut ya, seolah dia pernah mendapatkan kata-kata di mana, terus dia cari lagi, oh ternyata dari Al-Quran. Karena itulah dia masuk Islam kemudian itu ya. Itu adalah salah satu ya. Terus kemudian dari struktur isinya gitu ya, misalnya seperti alat Al-Baqarah. Itu juga pernah ada penelitian bahwa Al-Baqarah itu dibagi dalam 9 bagian gitu ya. 9 bagian. Nah, yang satu dengan yang lain itu ternyata saling berhubungan gitu ya. Dan itu berupa semacam ring gitu ya, semacam siklus yang membuat orang menjadi paham ya, kenapa Allah selalu menantang di dalam Al-Quran. Silakan buat ayat yang sama gitu ya. Silakan lihat apakah ada cacatnya apa tidak dan seterusnya. Kami menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan dan seterusnya. Itu semua karena memang ada dasarnya gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah misalnya, bagian pertama itu keimanan kekafiran. Itu bagian ke-9 ya, di ujungnya ke-9 yang terakhir juga tentang keimanan kekafiran. Terus yang bagian keduanya itu tentang penciptaan dan pengetahuan. Dan bagian 8 itu penciptaan dan pengetahuan. Terus bagian 3 tentang hukum yang diberikan kepada Bani Israel. Terus bagian 7 ya reciprocal-nya, jadi mirroring-nya gitu ya. Hukum yang diberikan kepada muslim. Nah, karena tadi Bani Israel karena muslim. Terus bagian 4 ya, ujian yang dijalankan Nabi Ibrahim. Sementara bagian 6 muslim yang akan diuji gitu ya. Nah, bagian 5 yang tengah-tengah, kalau kita tahu kan ayat di dalam Al-Baqarah itu ada 286. Nah, 280 tengah-tengahnya kan 243. Nah, ayat 23 itu tentang perpindahan arah kiblat gitu ya. Artinya apa ya dari situ? Betul-betul simetris gitu ya, dan itu berlaku juga untuk beberapa ayat yang lain ya, misalnya di ayat Kursi misalnya. Itu juga kalau diceritakan panjang gitu. Terus itu dari struktur bahasanya, terus dari keindahan bahasanya, terus dari angka ya, berapa kali ini muncul dan seterusnya. Memang dalam beberapa hal sering menjadi perdebatan, oh ini dipas-paskan. Tapi tidak ada sesuatu yang bisa menyanggah itu begitu, sehingga orang mengatakan ya memang ini mukjizat gitu ya. Karena itu berbahagialah Bapak dan Ibu sekalian, walaupun dalam kondisi kita semua sulit sekarang ini ya, percayalah sulit itu untuk semuanya saat ini. Bapak dan Ibu mempunyai solusi yang luar biasa, yaitu dengan melakukan khataman Al-Quran. Mudah-mudahan ini semakin mendekatkan pada Allah, dan Allah yang akan menjadikan kita dan menentukan kita ke depan ini ya. Allah yang akan membukakan sesuatu yang sulit menjadi mudah gitu. Jadi luar biasa sekali, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu semuanya. Nah, tentang sekarang kembali ke temanya. Saya ingin menceritakan tentang masalah kontemplasi diri kita gitu. Kenapa saya berbicara soal ini gitu ya? Dan ini masa yang tepat ya, ketika kita sekarang itu dikunci, setiap orang itu dikunci di dalam rumah masing-masing oleh Allah atas adanya COVID ini. Maka kita ini sekarang mempunyai waktu untuk berpikir, berkontemplasi ya tentang diri kita sendiri. Saya ingat cerita tentang ketika Bung Karno berkunjung ke Soviet ya, Uni Soviet zaman dulu, yang waktu itu istilahnya Perdana Menterinya masih Khrushchev ya. Nah, beliau waktu itu diajak keliling-keliling ke seluruh negara. Setelah selesai, terus ketika jamuan makan ditanya sama Khrushchev, kira-kira apa yang menurut Anda mengesankan dari semua yang dilihat, dari mulai teknologi dan sebagainya? Bung Karno cuma diam saja gitu ya. Sampai Khrushchev itu bingung, masa tidak ada yang merah? Bagi saya tidak ada. Sampai bingung dia ya. Karena dia ingin menunjukkan ke negara yang baru merdeka tentang kehebatannya mereka. Terus waktu itu Bung Karno bilang begini, saya tuh merasa biasa-biasa saja, sebab justru saya berpikir, Anda itu sudah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa, pembangunan fisik, infrastruktur yang luar biasa, terus saudara setelah ini mau kemana gitu ya. Kalau kita ini masih
ngasih tahu kemana kita akan pergi, karena kami mempunyai Al-Quran gitu. Orang Kristen mempunyai Injil gitu ya, ada pegangannya. Kalau Anda mau kemana, Anda tidak tahu diri Anda sendiri, Anda tidak tahu kemana Anda pergi. Jadi ini suatu hal yang menurut saya luar biasa ya. Tentang kemana kita itu nanti akan melangkah gitu ya, setelah, terutama setelah ini kita meninggal gitu. Apakah masuk ke dalam kubur dan selesai gitu ya. Nah, ini sesuatu yang tidak akan pernah diketahui manusia tanpa adanya bantuan dari agama gitu ya. Karena itu penting sekali bagi kita memahami adanya agama ini gitu ya. Jadi kita ingin kembali memikirkan orang-orang seperti Khrushchev ini banyak sekarang ini gitu ya. Mereka itu seolah-olah tidak mengerti tentang dirinya sendiri. Akibatnya apa? Melakukan sesuatu hanya sekedar mengejar hawa nafsunya. Itulah sebabnya sekarang itu banyak terjadi hiruk-pikuk yang tidak karu-karuan ya. Saling istilahnya saling menjatuhkan sama lain, apalagi dalam dunia zaman sekarang ini yang berbasis internet ya. Nah, kenapa kita tidak memahami diri sendiri ya? Ini yang menjadi pertanyaan besar gitu ya. Sebetulnya siapa diri kita ini? Siapa saya ini gitu ya? Saya juga perlu bertanya pada diri saya sendiri, siapa saya ini gitu. Dalam beberapa hal yang disebut saya itu tuh siapa? Kalau ini kepala saya. Tapi kan kepalanya bukan sayanya kan gitu ya. Ini tangan saya, ini badan saya, tapi saya sendiri mana gitu. Nah, ternyata kalau kita amati yang disebut saya itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam kalbu kita, dan itu adalah ruh gitu ya. Sesungguhnya ruh itulah yang menjadi diri kita sendiri. Nah, kehadiran Rasulullah itu adalah untuk mengajari ruh tersebut, memperbaiki akhlaknya agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Sehingga kita tidak tersesat. Ya karena apa? Kehidupan di dunia kita itu sebetulnya hanya istilah dalam bahasa Surabaya, mampir ngombe, mampir minum saja gitu ya. Tidak ada sebetulnya maksud kita untuk tinggal di sini selamanya. Ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita tuh di akhirat. Nah, Allah memberitahu kita melalui Rasulullah ya, dan yang diberitahu itu sebetulnya siapa, yang diajar itu siapa? Diri kita tuh siapa? Ruh gitu. Kenapa saya katakan ruh? Karena di dalam ayat dia dalam Al-Qur'an dikatakan aku sempurnakan manusia dengan meniupkan ruh gitu ya, kita begitu. Jadi sempurnanya manusia itu setelah ada ruh. Dan kalau kita mengkaji di dalam Al-Quran secara lebih jauh, yang disebut dengan ruh itu adalah wujud yang mukmin. Wujud yang mukmin. Sifat mukmin itu sifat yang meniru dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu fast. Ya. Fast itu adalah fatona, cerdas, amanah, ya, selalu menjalankan apa yang ditugaskan secara baik, amanah. Kemudian sidik, cerdas, dan tablik, ya, selalu menyampaikan apa sesuai. Makanya seperti saya kalau menyampaikan malang satu ayat pun itu sudah merupakan satu hal yang dianjurkan gitu ya di dalam Al-Quran ini. Itu sifat ruh. Tetapi di sisi lain sifat manusia justru bertolak belakang ya, karena ada pengaruh dari hawa nafsu yang di dalam hal ini dipengaruhi oleh 4 unsur. Tapi paling tidak yang perlu kita pahami, sifat manusia itu ya suka mengeluh gitu, tapi dipengaruhi oleh hawa nafsu yang mungkin kita sudah pernah dengar menurut Imam Al-Ghazali itu ada nafsu lawamah ya, nafsu yang selalu menyesali diri sendiri karena apa? Karena di dalamnya itu terkandung ujub, takabur ya, merasa sombong gitu ya, merasa lebih dari yang baik, iri, dengki dan sebagainya. Itu adalah nafsu-nafsu lawamah yang sudah sudah berada dalam diri kita. Terus ada lagi nafsu amarah. Ini lebih luar biasa lagi. Kalau nafsu amarah itu kita bahkan bisa lebih kejam, lebih sadis daripada binatang begitu. Nah, karena itu yang diamanahi kepada kita itu adalah bagaimana mengendalikan diri kita, manusia, ya, bagaimana caranya agar ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh kita mampu mengendalikan manusianya, gitu ya, menggunakan wujud manusianya. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu bagi kita diketahui. Sebab kalau terbalik kondisinya, di mana manusianya mempengaruhi atau memperbudak ruhnya, maka kondisinya apa? Kita akan menjadi seolah-olah manusia yang lupa diri, ya. Manusia yang istilahnya tuh
mengingkari apa yang diberikan oleh Allah, menjadi kafir kita, menjadi musyrik gitu ya, karena kalau kita bicara kafir jangan mengkafir-kafirkan orang lain, karena di dalam tubuh kita ada sifat kafir itu. Jadi kafir itu bukan pada orang lain tapi pada diri kita sendiri. Tugas kita adalah mengendalikan jiwa kafir kita itu, dan itu berlaku seumur hidup. Karena ini adanya usaha untuk membaca Quran secara rutin, khataman Quran itu akan melembutkan hati kita. Insya Allah juga akan menjadi syafaat ketika kita kembali, terutama ketika di alam kubur nanti ya, ketika nanti Munkar dan Nakir hadir akan menghisab kita, maka ada satu pemuda ganteng itu di kepala kita yang akan duduk diam aja di situ menjaga kita. Kenapa? Karena ia itu adalah Quran yang berusaha akan melindungi kita gitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat ketika kita kembali ke alam akhirat begitu dari Allah. Nah, sekarang bagaimana contohnya ya untuk ini? Saya cuma diberi waktu kurang lebih katanya 20-30 menit maksimum ya, masih ada 10 menit kurang lebih, mau cepat ini ya. Bagaimana contohnya ya bahwa ruh kita itu mengendalikan jiwa wujud fisik manusia kita, nafsu kita ya, nafsu amarah maupun lawamah. Nah, apa contohnya ya kalau misalnya dalam karir ini misalnya ya. Ketika saya sebagai rektor, kemudian saya berhasil mensukseskan ITS misalnya, seperti ketika dulu saya setelah 2019, ketika saya mundur selesai tugas saya sebagai rektor, pada saat yang bersamaan ITS dinobatkan sebagai perguruan tinggi dengan PTNBH untuk PTNH terbaik di Indonesia. Nah, apakah dengan demikian saya siapa dulu rektornya? Ya? Kalau saya sampai mengatakan demikian, berarti ya maka artinya manusia sifat nafsu saya menguasai roh saya. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Kalau roh yang menguasai nafsu kita, maka kita akan mengatakan alhamdulillah. Karena Allah lah semua ini bisa terjadi. Gitu. Karena pada prinsipnya kita tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Jadi intinya seperti itu. Kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah ya ketika anaknya pintar, siapa dulu dong bapaknya. Ketika anaknya nakal gitu ya, prestasinya jelek, dasar ibunya siapa gitu ya, suka nakal-nakal begitu. Nah, itu sebetulnya contoh yang kurang baik gitu. Jangan berkatakan demikian. Karena pada prinsipnya apa yang terjadi adalah usaha dari kita dan itu semua atas izin Allah. Dan juga ya dalam hal misalnya ketika kita berusaha sehingga kita menghasilkan harta yang banyak, kita sering lupa diri ya, seolah-olah harta itu segalanya. Ini atas usaha kita. Padahal Allah sudah mengatakan ada hak 2,5% di sana dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang lebih luar biasa lagi, kalau kita hidup mengutamakan ruh kita, di mana ruh kita yang mengendalikan diri kita akan selalu menggunakan ajaran yang ditetapkan oleh Rasul gitu. Rasul itu mengatakan begini, yang dinamakan harta yang bermanfaat itu sebetulnya hanya ada 3. Pertama katanya ya, itu adalah makanan yang kita makan sehingga masuk ke dalam tubuh sehingga habis gitu ya. Itulah rezeki atau harta kita yang bermanfaat. Yang kedua itu adalah sesuatu yang kita pakai ya, pakaian, kendaraan dan sebagainya yang kemudian ya sudah sampai rusaknya gitu. Itulah yang disebut dengan harta yang bermanfaat. Dan yang ketiga apa? Harta kita yang disedekahkan. Harta kita yang diinfakkan. Jadi harta kita itu sesungguhnya bukan berapa banyak deposito yang kita punya, bukan berapa banyak tanah yang kita punya, berapa banyak tabungan yang kita punya, bukan berapa banyak rumah, properti dan sebagainya. Itu bukan harta kita. Justru itu bisa membawa bencana kita ketika kita kembali ke akhirat. Allah mengatakan, dikemanakan saja duitmu, dikemanakan saja hartamu, dan Anda dimintai pertanggungjawaban tentang harta itu, gitu ya. Dan itu justru akan menjadi masalah bagi kita. Bisa jadi harta yang seolah-olah dalam tanda kutip ya, harta yang kita tinggalkan, deposito yang kita tinggalkan itu membuat anak-anak kita pecah belah gara-gara berebut warisan, gitu ya. Nah, artinya apa? Itu harta yang tidak bermanfaat, justru menjadikan bencana. Bahkan nanti di dalam Quran itu dikalungkan di dalam leher kita gitu ya. Itu harta kita menjadi beban kita dan itu kita membuat kita tersiksa di dalam neraka. Nah, karena itu agar harta kita bermanfaat, sumbangkan, sedekahkan. Jangan sampai ada banyak harta di rumah dalam keadaan cash gitu ya, kasar gitu.
dimanfaatkan, diputar gitu. Karena hanya dengan kebermanfaatan, maka akan banyak tabungan kita di akhirat. Makanya ada seorang pedagang di Jogja itu yang, waduh, kemana-mana kalau ada apa-apa dia selalu nyumbang, selalu yang paling utama gitu ya, ke masjid kemana-kemana, sampai orang bilang Anda itu pedagang tapi menyumbang tuh sangat ini ya, tidak kira-kira lah gitu ya, artinya sangat lomah sekali ke sana ke sini. Terus dia bilang, kenapa sih, resepnya apa? Dia bilang, siapa bilang saya tidak sayang harta saya? Justru karena harta saya sayang harta saya, maka harta saya titipkan ke masjid, saya titipkan ke anak yatim, saya titipkan ke orang-orang miskin yang membutuhkan, saya titipkan ke bangsa, dan seterusnya. Jadi artinya apa? Dia sadar betul tentang apa yang dimaksud oleh hadis dari Rasulullah, bahwa harta yang bermanfaat itu adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Karena itu mumpung kita masih ada usia, sedekahkan itu semua hartanya gitu ya. Karena hanya dengan begitu, tapi harta itu bukan semata-mata uang gitu ya. Harta itu atau sedekah kita itu bisa juga ilmu kita, sesuatu yang kita miliki, bahkan senyum kita pun juga sedekah gitu. Baik. Karena itu ya, atas dasar ini, kalau kita menyandarkan hidup kita semata-mata ya dengan dasar lillahi ta'ala, jadi artinya kalau sudah seperti itu, kita mendasarkan hidup kita berdasarkan ruh. Ruh kita lah yang menguasai diri kita. Jadi harta itu boleh kaya, tapi harta tidak memperbudak kita gitu ya. Nah, bisa seperti itu, bagaimana caranya gitu ya. Pertama, ini yang mungkin terakhir gitu ya, yang mungkin bisa jadi pemikiran. Karena terus terang selama ini dalam menjalankan kampus dan ketika saya jadi rektor, saya berusaha menjalankan itu, gitu ya. Dalam proses mengajar kepada kepada para dosen, saya selalu mengatakan belajar yang terbaik itu adalah dengan cara mengajarkannya. Jadi memberi yang menerima yang terbaik adalah dengan cara memberinya. Makanya saya selalu berkata kepada Civitas Akademika di ITS waktu itu, moto dalam bahasa Inggris take and give gitu ya kan, take and give, mengambil dan memberi, itu bagi saya tidak berlaku. Karena dalam prinsip Islam itu adalah give and give. Jadi artinya beri dan beri. Tugas kita adalah memberi gitu ya, bersedekah terus. Kita jangan mengharapkan imbalan dari orang yang kita beri, tapi istilahnya berharaplah kepada Allah, karena itulah perniagaan yang untung menurut Al-Quran gitu ya. Jadi kita jangan pernah takut untuk bersedekah, karena nanti Allah yang akan menggantinya. Jangan berharap dari orang yang kita beri, jangan beri, gitu. Apalagi dengan mengatakan siapa dulu, kalau bukan karena gara saya, dia tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Waduh, jangan sampai seperti itu. Berarti kita telah melanggar otoritasnya Allah gitu ya, dan itu berarti kita mengutamakan nafsu kita, hawa nafsu kemanusiaan kita daripada ruhnya kita. Nah karena itu untuk mengembalikan itu semua, Bapak dan Ibu, pertama kita harus berusaha melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Jadi intinya tuh saya cuma mau mencari ridho Allah gitu ya. Kan Allah sudah mengatakan, aku menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Karena itu sebetulnya tujuan kita ngombe di dunia itu hanya untuk tujuan ibadah. Nah, karena tujuan ibadah, maka setiap apa yang kita lakukan, kita usahakan untuk mendapatkan ridho dari Allah gitu ya. Jadi saya ingin melakukan ini semata-mata untukmu ya Allah. Karena insya Allah, janjinya Allah, kalau kita berbuat sesuatu untuk akhirat, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita niatnya untuk dunia, ya kita akan dapatkan hanya dunia saja. Dan itu saja yang akan kita dapat. Gitu ya. Terlalu kecil berarti kan gitu. Nah, terus yang kedua, ya setelah niat tadi, yang kedua kita harus ikhlas terhadap kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu gumunan gitu ya, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Semua bencana, semua cobaan yang terjadi, bencana yang paling bahaya itu sebetulnya kalau kita mendapat kemuliaan gitu. Itu jauh lebih berbahaya karena tidak kelihatan gitu ya, tapi itu sebenarnya cobaan. Ya. Jadi apapun yang kita alami ini semuanya terjadi hanya karena atas izin Allah gitu ya. Jadi itu sebabnya kita harus ikhlas dengan apapun yang terjadi dan kita selalu berprasangka baik. Pasti ada rencana baik di belakang semua ini. Dan kalaupun misalnya terjadi sesuatu yang jelek menurut kita, kita tidak tahu yang jelek atau yang bagus menurut kita itu jelek atau bagus di depan Allah. Ya, yang penting di depan Allah bagus gitu. Itulah yang diajarkan oleh Umar bin Khattab waktu itu.
Aku tidak peduli bencana yang menimpaku karena aku tidak tahu apakah itu baik maupun buruk di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat luar biasa seperti itu mungkin perlu dikedepankan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, hati-hati sekali ya. Jangan melewati otoritas Allah yang seperti saya tadi katakan. Dulu saya ketika rektor misalnya meminta ada seorang staf dosen untuk pergi belajar ke luar negeri. Terus dia bilang gitu, "Pak, saya tuh anak saya 3, Pak. Kalau saya disuruh sekolah, terus anak saya mau makan apa?" Astagfirullah dalam hati saya. Nggak boleh begitu. Seolah-olah rezeki anak dan istri kita itu ditanggung oleh kita. Nggak ada itu ceritanya. Allah yang menanggung rezeki mereka. Kalaupun kita akan mati saat ini, katakanlah, ya, maka Allah yang akan menanggung rezekinya. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tiada daya dan upaya. Gitu ya. Jadi di dalam hal ini, penting sekali bagi kita untuk selalu mengingatkan diri kita bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, kesuksesan maupun kebalikannya itu semua atas izin Allah. Tapi yang segala sesuatu yang baik pasti dari Allah, yang buruk karena dari kita. Karena itu kita disarankan untuk setiap hari selalu beristighfar gitu ya. Karena pasti keburukan itu akibat perbuatan kita sendiri yang melawan dari kita yang seharusnya gitu. Nah, jadi saya kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya dalam kesempatan yang sangat sempit ini. Mudah-mudahan walaupun singkat, beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah itu sebetulnya seperti yang saya sampaikan, ketika kita beribadah kepada Allah, sebetulnya yang beribadah dalam diri kita itu adalah ruh kita. Nah, bagaimana usaha kita agar ruh kita bisa mendekatkan diri dengan Allah dan ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Hanya dengan begitulah maka kita akan semakin dekat ya dengan Allah begitu. Jadi itu saya kira yang ingin saya sampaikan, dan jangan lupa ya, karena segala sesuatu yang terjadi, baik buruk, itu adalah atas izin Allah, maka biasanya saya selalu setiap pagi ataupun petang ya, kalau bisa melakukan doa al-masurat, ya, itu lebih bagus. Di situ ada, di al-masurat ada doa yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru masmi sayyum fil adi wala fisama, Sami'u huwas sami'u alim ya. Jadi dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada mudarat sedikit pun baik di bumi dan di langit, dan Ia Maha mendengar dan Ia Maha mengetahui. Berdoalah itu setiap pagi gitu ya, setiap sore. Karena hanya dengan begitu kita akan terlindungi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, selalu penuh barokah, dan dijauhkan dari bahaya COVID-19 ya. Begitu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.